Guys, untuk pengetahuan kita bersama, ternyata sekarang ini AS sudah menghantar iaitu ahli tim nukliernya di Kalimantan Barat. Apakah tujuan ahli nuklear daripada Amerika itu datang ke Kalimantan Barat, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi iaitu video daripada channel Indomax Indo Magazine. Hari ini memang saya sangat tertarik dengan judulnya, guys, iaitu katanya siap-siap para ahli nuklear USA ataupun daripada Amerika akan datang ke Kalbar. Wow, apakah tujuan mereka datang, guys? Dan kenapa Amerika menghantar tim nukliernya ke Kalimantan Barat? Wow, dan memang saya terasa merinding juga, guys, apabila saya dengar ahli nuklear daripada Amerika datang ke Kalbar. Seperti ada berita yang sangat serius Dan apa yang kita tahu sebenarnya, Amerika mahu membina iaitu pembangkit nuklear di Kalimantan Barat. Kenapa dia memilih Kalimantan Barat, guys, untuk membina pembangkit nuklearnya? Dan saya sebenarnya pun baru tahu juga, guys, rupa-rupanya di Kalimantan Barat itu terdapat banyak uranium yang bisa untuk menjadi bahan bakar untuk nuklear. Saya baru tahu, guys, rupa-rupanya Kalimantan Barat itu kaya dengan uranium. Uranium ini adalah salah satu bahan untuk di dalam nuklear. Jadi kerana itulah Amerika sangat-sangat mengincar untuk membina iaitu pembangkit nuklearnya di Kalimantan Barat. Dan apa yang dikatakannya, Amerika sudah pun meminta izin daripada pemerintah Indonesia untuk mengkaji ataupun riset iaitu kandungan uranium yang ada di Kalbar itu, guys. Dan apabila sudah diteliti dan sudah dilihat, memang sudah confirm ataupun sudah yakin terdapat banyak kandungan uranium yang ada di Kalbar itu, nanti Amerika akan membina iaitu pembangkit nuklearnya di Kalimantan Barat itu. Dan katanya kos untuk membina pembangkit nuklear yang Amerika mahu buat di Kalbar itu, guys, memang sangat besarlah kosnya, sehingga menelan belanja 9 juta US dollar kalau ditukarkan kepada wang rupiah, sehingga 134,6 miliar rupiah. Itulah nilai yang jika ditukarkan kepada wang Indonesia, itulah nilai untuk membina pembangkit nuklear yang ada di Kalimantan Barat itu daripada Amerika Serikat. Dan kalau ditukarkan kepada wang Malaysia, sampai 40 juta ringgit lah, lebih kurang begitu, guys. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham seperti yang disampaikan oleh Indo Magazine itu. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Terakhir kemarin dari Amerika, minggu lalu persisnya itu secara khusus menyampaikan bahwa Amerika akan melakukan riset dengan biaya kurang lebih 9 juta dolar di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, tempat ibu saya itu. Hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini datang dari Amerika dan Rusia untuk Indonesia, bos. Pergerakan Amerika yang ingin membangun dan menambang nuklir di Indonesia sepertinya cukup gesit, di mana para tim ahli dari Amerika pun kini kabarnya diklaim akan segera memulai proyeknya untuk meneliti nuklir di Provinsi Kalimantan Barat, bos. Dengan dana riset yang bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa tiba-tiba Amerika memilih Kalimantan Barat? Dan riset seperti apakah yang sebenarnya akan mereka lakukan di wilayah Kalbar? Setelah ini kita bahas, bos. Oke. Berita pertama datang dari Amerika yang sepertinya kini benar-benar ngebet dan gercep untuk menggarap program nuklir di Indonesia. Di Kalbar, Kutip dari sumber-sumber berita berikut. Para tim ahli dari Amerika Serikat pun kini kabarnya disebut bakal meneliti nuklir di wilayah Kalimantan Barat dengan nilai dana riset mencapai 9 juta dolar atau jika dirupiahkan setara dengan 134,6 miliar rupiah, bos. Kalau wang Malaysia itu hampir bisa bilang 40 juta ringgit ya. Wah, banyak tu. Nah,
Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 7 DPR, yaitu Bapak Sugeng Suparwoto, yang mengatakan bahwa Amerika telah meminta izin melakukan riset nuklir di Indonesia yang tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan uranium di Kalimantan Barat. Nah, mantap Jos. Rusia kayaknya mulai kalah satu langkah nih, Bos. Walaupun kemarin Rusia yang nawarin duluan membangun pembangkit nuklir di Indonesia, tapi ternyata Amerika yang bergerak duluan, Bos. Di sini kita lihat Amerika ni seperti menyalip ya Rusia. Dia yang mahu dulu membina iaitu smelter nuklirnya di Indonesia, Kalbar itu ya. Dan kalau bagi pendapat saya, lebih baiknya Rusia ya. Itu pendapat saya guys. Kalau pendapat teman-teman saya nggak tahu, bisa komen di bawah komentar. Okey, kita lanjut. Lanjut, dalam acara yang bertajuk Politik dan Strategi Menuju Net Zero Emission, Bapak Sugeng pun juga menjelaskan mengapa Kalbar dipilih menjadi wilayah yang hendak diteliti oleh Amerika Serikat. Kenapa? Beliau pun menjelaskan bahwa Kalbar sebenarnya merupakan salah satu sumber bahan baku bauksit yang bisa diubah menjadi aluminium. Dan secara unsur kimiawi, bauksit pun ternyata mengikat unsur-unsur lain di dalamnya, Bos. Di mana salah satunya termasuklah logam uranium yang notabene merupakan bahan baku alias bahan bakar nuklir. Nah, beliau pun mengatakan bahwa Kalbar disebut memiliki cadangan nuklir yang terbilang cukup besar. Namun, tak disebutkan berapa besarannya. Dan kini menurut beliau, Amerika pun sudah terbilang serius untuk melakukan riset nuklir di wilayah Kalimantan Barat, Bos. Dah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Amerika yang kini sepertinya berhasrat sekali untuk meneliti nuklir di Kalimantan Barat? Bagaimana Silahkan Anda, kalian guys? cocor-bacor di kolom komentar. Okey guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Indo Magazine. Bagaimana judul yang kita reactionkan tadi? Siap-siap para ahli nuklear USA akan datang ke Kalbar. Itulah kita lihat serius banget untuk riset iaitu nuklear di Kalbar guys. Apa pendapat kalian tentang US ni ataupun AS ini membuat iaitu pembangkit nuklear di Kalimantan Barat guys. Tetapi kalau pendapat saya lah, bagi saya lebih baik Rusia daripada AS. Itulah pendapat saya. Kalau Rusia itu kita memang sudah tahu, Rusia itu memang sudah lama sangat rapat dengan Indonesia daripada zaman Presiden Soekarno lagi hingga sekarang. Kita lihat memang Rusia memang sangat baik, sangat rapat dan banyak kerjasama antara Rusia dan Indonesia. Dan sebenarnya untuk pengetahuan kita bersama ya guys, sebenarnya sebelum AS untuk membina iaitu pembangkit nuklear di Kalbar itu, sebenarnya Rusia sudah menawarkan diri untuk membuat pembangkit nuklear di Kalbar ataupun di Kalimantan Barat. Tetapi kenapa sampai sekarang Rusia tidak memulakan dan kini disalib oleh AS, itu saya tidak tahulah. Dan apa yang kita tahu sekarang ini, AS sudah mula untuk berminat dan memang benar-benar untuk membina itu pembangkit nuklear di Kalimantan Barat. Kerana bagi mereka di Kalimantan Barat itu, uranium itu memang sangat banyak bisa didapati di Kalimantan Barat. Itu Kalimantan Barat itu kawasan ibu saya guys. Tetapi saya tidak tahu pun selama ni sebenarnya di Kalimantan Barat itu banyak uranium. Dan baru sekarang saya baru tahu di Kalimantan Barat itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk membina pembangkit nuklear. Rasa bangga pun ada juga, tapi rasa takut pun ada juga guys. Itulah berbelah bagi perasaan saya. Dan apa yang pastinya sekarang ini, apa yang kita sudah tahu, maknanya sekarang ini Amerika memang sudah minta izin dengan Indonesia untuk benar-benar mengkaji riset kandungan uranium yang terdapat di Kalimantan Barat itu. Jadi apabila mereka sudah meneliti, sudah melihat dengan secara detailnya, secara terperincinya nanti, saya yakin mereka pasti akan membina pembangkit nuklear di Kalimantan Barat. Dan kita harapkan apa yang mereka buat itu tidak ada memberi kesan buruk kepada Indonesia, terutamanya juga kepada di Kalimantan Barat. Kerana saya risau juga guys, kerana di Kalimantan Barat itu ibu saya, ayah saya ada tinggal di situ. Itu sebab itulah saya bilang begitu guys. So, okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya mereaction dan menonton. Dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya anda tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.